Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk seluruh pemirsa tvparlemen.com. Saat ini Anda sedang menyaksikan dialog khusus dengan tema Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system DPR RI. Dan telah hadir bersama kita Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Ahmad Junaid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Iya, baik Bapak. Ya, ini publik ini memiliki harapan Pak yang besar akan DPR agar mampu dapat menjalankan fungsi dan perannya. Lalu bagaimana dan keberadaan dari Sekretaris Jenderal DPR RI ini merupakan supporting system dari DPR itu sendiri. Dasar hukum apa Pak yang terkait dengan Sekretaris Jenderal DPR ini? Terima kasih Mbak. Bahwa Sekretaris Jenderal sebagai supporting system dari DPR RI, itu yang pertama tercermin dari Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yaitu di mana disebutkan bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang diatur di dalam peraturan Presiden atas usul DPR. Ini sebagai sumber yang utama. Tetapi ada sumber yang lain, yaitu peraturan tata tertib Dewan sendiri, dan juga peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari MD3. Peraturan Presiden juga tentang Sekretaris Jenderal, juga peraturan Sekjen DPR RI tentang organisasi dan tata kerja. Di samping itu masih ada juga Renstra DPR RI. Itu yang mendasari atau yang menjadi acuan bahwa Sekretariat Jenderal sebagai pendukung Dewan. Baik, seperti itu ya Pak. Dapat dijelaskan struktur dari Sekretariat Jenderal DPR RI Pak dan garis besar dari tugasnya ini? Kalau struktur Sekretariat Jenderal DPR RI yang pertama adalah ada Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan ada 4 deputi. 4 deputi. Tugas dari Sekretaris Jenderal adalah menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. Sedangkan para deputi itu masing-masing, yaitu untuk deputi perundang-undangan, tugasnya memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian di bidang perundang-undangan dalam rangka untuk peningkatan kinerja Dewan di bidang legislasi. Demikian juga untuk deputi anggaran dan pengawasan, melaksanakan tugas yaitu sebagai pendukung Dewan dalam bidang anggaran dan pengawasan, yaitu dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. Sedangkan deputi persidangan yaitu memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk persidangan Dewan dan kerjasama antar parlemen. Sedangkan deputi administrasi yaitu tugasnya melaksanakan pembinaan dan dukungan administrasi teknis juga untuk masalah kepegawaian, masalah keuangan, perencanaan, dan pengawasan. Inilah dukungan. Jadi di dalam Sekretariat Jenderal itu memang ada unit-unit yang memang melaksanakan dukungan ketiganya, yaitu seperti deputi perundang-undangan dan deputi anggaran, melaksanakan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. Sedangkan persidangan dan administrasi lebih dititik beratkan untuk dukungan administrasi dan teknis. Ini kira-kira itu. Seperti itu ya Pak. Lalu dalam menjalankan tugasnya, dukungan apa yang sebenarnya diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melaksanakan fungsi DPR ini sendiri Pak? Baik, jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap Dewan adalah ada 3, yaitu teknis, administrasi, dan keahlian. Dukungan yang bersifat teknis administrasi itu diberikan dalam kerangka yang sifat teknis administrasi, yaitu dukungan berkaitan pengelolaan anggaran atau pengelolaan keuangan, kemudian masalah tata persuratan, kemudian juga dukungan-dukungan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana serta SDM.
Sedangkan yang berkaitan dengan sifatnya keahlian, itu adalah dukungan dalam melaksanakan untuk pelaksanaan tugas konstitusional Dewan, yaitu ada dukungan untuk di bidang legislasi, di bidang anggaran, dan di bidang pengawasan. Untuk di bidang legislasi, dukungan yang diberikan Sekretariat Jenderal adalah yaitu melalui untuk melakukan penelitian dan kajian-kajian, juga untuk menyusun naskah akademis. Kemudian juga dalam penyiapan rancangan undang-undang, penyusunan rancangan undang-undangan, baik undang-undang itu yang akan diinisiasi oleh alat kelengkapan DPR maupun diinisiasi oleh anggota Dewan. Demikian juga demikian juga berkaitan dengan dukungan yang berkaitan dengan legislasi, yaitu melakukan pendampingan. Baik pendampingan ketika pembahasan intern untuk usul inisiasi, maupun juga ketika pembahasan bersama-sama dengan pemerintah, yaitu pada saat pembahasan di tingkat 1. Gitu. Kemudian dukungan yang berkaitan dengan fungsi anggaran, yaitu dukungan yang berkaitan dengan analisis ataupun telahan-telahan yang dimulai dari ketika pemerintah mengajukan rencana kerja pemerintah, kemudian di dalam pembicaraan pendahuluan, maupun ketika persiapan maupun pembahasan undang APBN. Ini yang dilakukan. Baik, Bapak. Dialog akan kita lanjutkan kembali Pak setelah jeda yang berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam tvparlemen.com.